Kami sampaikan sejumlah informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com hari ini. Berita pertama, aksi demo di Myanmar masih terus berlanjut. Kali ini milisi etnis setempat sampai turun gunung untuk melawan kekerasan dari junta militer. 3 kelompok bersenjata itu adalah Arakan Army, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Nasional Taang. Mereka mengutuk tindakan mematikan aparat kepada pengunjuk rasa anti kudeta. Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, setidaknya ada 520 warga sipil yang tewas atas demo anti-militer yang terjadi selama 2 bulan ini. Junta juga telah menahan sebanyak 2.572 orang, baik itu dari politisi, aktivis, dan pendukung pro-demokrasi lainnya. Sementara itu, dalam siaran televisi pemerintah, junta mengatakan hanya mengambil tindakan keras karena tindakan terorisme massa. Bahkan berulang kali junta menegaskan kalau warga bisa meregang nyawa apabila nekat melakukan unjuk rasa. Kita ke informasi berikutnya yang juga lagi viral ya di media sosial dan juga jadi sorotan pembaca cnbcindonesia.com. Nah, Anda sudah lihat belum desain Istana Presiden di Ibu Kota Negara baru yang berbentuk burung Garuda yang mengembangkan sayapnya? Nah, desain ini ramai sekali diperbincangkan, bahkan sampai para arsitek Indonesia juga ikut berkomentar. Ada beberapa catatan dari Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia mengenai desain burung Garuda yang menjadi istana negara. Mulai dari tidak mencirikan kemajuan peradaban bangsa di era digital hingga tidak masuk dalam prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan. Selain itu, asosiasi tersebut merekomendasikan istana versi Garuda dapat disesuaikan menjadi monumen atau tugu landmark dengan posisi strategis tertentu di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan dilepas dari fungsi bangunan negara. Dan sebagai informasi untuk Anda, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah mengumumkan meski di masa pandemi, rencana peletakan batu pertama untuk Istana Presiden di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur akan dilakukan pada tahun ini. Informasi berikutnya ya, siap-siap buat Anda pemilik kartu debit magnetic stripe sebaiknya segera ganti ke kartu berbasis chip. Sebab pada awal tahun depan kemungkinan tidak bisa digunakan lagi nih. Ya, sebelumnya Bank Indonesia mengumumkan kartu debit magnetic stripe akan hanya bisa digunakan pada kartu ATM dan debit tertentu saja. Selain itu, penggunaan tetap diperbolehkan dengan dasar rekening tabungan harus memiliki saldo paling banyak 5 juta rupiah. Sebagai perbedaan, ciri kartu debit ATM magnetic stripe adalah yang memiliki garis hitam memanjang di belakang kartu. Garis hitam inilah yang digesek ketika bertransaksi, sedangkan kartu debit chip cirinya berbentuk kotak kecil berwarna emas yang berada di bagian depan kartu. Adapun sejumlah bank telah menentukan batasan penukaran ke kartu debit chip. Bila Anda belum melakukan penggantian, jadwal blokir dan cara penggantian bisa dicek melalui situs dari masing-masing bank. Kita ke informasi terakhir yang juga masih mencuri perhatian pembaca cnbcindonesia.com. Di tengah momentum pemulihan kebijakan larangan mudik tahun ini dinilai bisa menekan beberapa sektor usaha. Tapi di lain sisi justru ada sektor yang bisa diuntungkan. Kira-kira sektor apa itu? Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengatakan jika larangan lebaran berlaku, maka banyak masyarakat yang berdiam di ibu kota Jakarta. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pusat belanja di Jakarta untuk meraih peningkatan jumlah kunjungan sebesar 30% selama liburan lebaran. Tapi bukan tanpa tantangan, daya beli masyarakat belum kembali secara seutuhnya. Maka dari itu kemungkinan diperlukan banyak program promosi belanja untuk menggeliatkan pembelian. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan sektor yang paling terpukul dari larangan mudik ini adalah pariwisata, terutama untuk di daerah. Sinta menyebut akibatnya dikhawatirkan ada disparitas atau ketimpangan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi antar sektor dan daerah di Indonesia.
Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnnindonesia.com.